Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mas Rang dan kali ini sepertinya ada konten sedih-sedihnya. Jadi Mas Rang mau disclaimer dulu bahwa Mas Rang baru dapat kabar kalau Mas Aris motornya crash. Mungkin sebagian penonton Mas Rang udah tahu Mas Aris itu siapa. Mungkin yang belum kenal, Mas Rang kenalin dulu. Mas Aris biasanya teman Mas Rang yang sering Mas Rang minta tolong bantuin buat bongkar-bongkar motor. Kali ini motornya crash sampai mas remnya patah, teman-teman. So, Mas Rang turut berduka buat si Silvi, motornya Mas Aris namanya Silvi. Tapi kayaknya cukup bersedih-sedihnya ya, karena Mas Rang di konten kali ini pengen ngebantu Mas Aris. Terutama thank you banget buat KRS KTC yang udah mau nge-support Mas Rang buat bantuin Mas Aris benerin master kanannya. Oke, sebelum Mas Rang lanjut, Mas Rang gak pernah lupa doain kalian dan keluarga selalu sehat dan bahagia. Sebelum Mas Rang lanjut, Mas Rang pengen bumper dulu. Ya namanya apes, nggak ada yang tahu. Hancur semua bodi, patah, pecah, jok, emblem lepas, jok robek, belakang copot, miring, bodinya pada ngangkat. Ya bicara apes mah nggak ada yang tahu. Tameng patah, stangnya naik, apes. Nah, oke teman-teman, langsung aja kita bongkar atau kita unboxing. Ini KRS powered by KTC Kitako. Jadi menurut Mas Rang, KRS ini adalah versi generiknya si KTC ya teman-teman ya. Di sini tipenya tertulis Master Rem KRS plus Switch Rem. Tipenya PX-1GL atau PX1GL. Oke, ini tampilan kardusnya kayak gini teman-teman. Tuh, lebih ke biru ya kalau si KRS ini ya. KRS kan terkenal dengan tipe aksialnya tuh, aksial yang model kayak standar, dan sekarang ini adalah yang Mas Rang bongkar adalah tipe radialnya. Oke, langsung aja kita bongkar kali ya. Dapat apa aja di dalamnya? Mas Rang gak akan bahas packagingnya kayak gimana, karena yang kita butuhin adalah sebenarnya dalamnya teman-teman. Sorry, kamera Mas Rang kegeser. Oke, langsung dari yang paling besar. Ini masternya. Oke, ini masternya, katanya dilansir ini 14 mili teman-teman buat seal pistonnya nih, as pistonnya. Oke, Mas Rang geser dulu. Kemudian dapet bracket. Nah, bracket ini buat tabung master rem nih. Oke, bracket kita taruh, nanti kita review atau ya. Ini tabung master rem yang warnanya kayak brown smoke gitu ya. Nih tutupnya tuh, udah dapat termasuk selangnya. Kemudian di sini ada baut nih, buat ngikat bracket sama nutup spion nih, 14 buat ke bracket spion. Ini ada switchnya, switch include ring aluminium buat banjo. Mas Rang bilangnya banjo ya, banjo switchnya. Oke, kita geser dulu kardusnya, kita bahas satu persatu. Yang pertama ini masternya. Nah, masternya ini kalau secara body ya, overall halus. Terutama Mas Rang mau ngebahas levernya ini. Levernya di sini cenderung walaupun agak mengotak, tapi di sini tuh ada siku. Tuh, terlihat sikunya teman-teman ya. Dan ini nyaman. Tuh, walaupun sikunya agak mengotak. Kalau yang versi KTC-nya tuh lebih halus buat bagian lever sininya nih. Ini agak terasa kasar, tapi masih dibilang cukup nyaman ya. Tuh. Oke, lanjut ke bagian setelan lever atau setelan pivot. Ini dari bahan aluminium ya, aluminium.
berfungsi dengan baik teman-teman. Tuh, hihi. Dan Mas Rang geser lagi untuk spi-spiannya, untuk as-asnya ini diganjil menggunakan spi. Ini adalah as pivotnya ya. Dan ini cukup lumayan besar ya teman-teman. Walaupun Mas Rang nggak akan bongkar atau ukur, tapi sebenarnya pengen diukur, tapi next aja lah ya. Ini cukup besar karena semakin besar pivot di sini, itu semakin enteng biasanya. Terutama buat bagian kopling, biasanya pivot-pivot ini tuh lebih besar. Di sini ada logo KRS. Mas Rang dapatnya yang hitam gold nih, padahal kalau model yang hitam-hitam semua bakal cakep banget nih teman-teman ya. Karena Mas Rang dapatnya hitam gold, ya udah nggak apa-apa. Terus untuk baut-bautnya juga ini udah stainless dengan permukaan yang ya finishingnya lumayan lah. Beda seperti KTC ya. Kalau KTC itu nggak ada minor-minor kayak gini nih, karena ini versi generiknya KTC si KRS ini, jadi hal-hal seperti ini Mas Rang anggap minor lah ya. Tuh, kelihatan kan teman-teman? Ini buat nepel pembuangan angin. Ini ntar selang masuk sini. Ini buat ke selang rem. Ada logo KRS dan KRS. Tuh, oke. Ini untuk unitnya. Nah, perbedaannya apa sih Mas Rang yang aksial sama radial? Yang Mas Rang tahu, kalau radial itu kita sekali dorong tanpa ada beban, jadi langsung bener-bener nonjok pistonnya. Pistonnya bener-bener ketonjok. Beda yang aksial, ada momen kesini dulu baru ke situ kan. Nah, momen itu nih. Nah, ini yang membuat radial tuh lebih responsif daripada master rem aksial kayak gitu teman-teman. Tuh. Ih, gurih. Oke, kita geser masuk ke bagian tabung. Di tabung ini bentuknya agak nge-shape kayak gini ya. Ini warnanya Brockdetto brown smoke gitu. Ini katanya support sampai dot 4 nih, ketahanan untuk tabung master remnya. Kita bongkar. Biasanya ada tutupnya lagi tuh ya kan, ada tutupnya lagi. Ada sealnya lagi. Wah, dikejepit nih teman-teman. Pasang benerin dulu. Nggak ada yang sobek sih, aman. Jadi kayak gini tutupnya tuh. Ini nanti kalau di stang-stang telanjang kayak buat motornya Mas Aris Beat Street, PCX, terusnya apalagi ya, yang motor X-Ride itu enak banget nih bakalan instalasinya. Kemudian masuk ke baut-baut stainless buat ini dudukan sini nih, tuh ke spion. Dan ini nanti baut ini buat ke sini. Nah, kayak gitu teman-teman. Terakhir adalah bagian switch atau banjo switchnya. Untuk kalau yang nanya Mas Rang ini dratnya drat apa sih? Drat kasar. Untuk yang ini kalian kalau rusak, ini udah banyak terjual di online shop. Ini drat kasar, dapat ring aluminiumnya nih. Jadi kita nanti pakai baru semua. Tuh. Nanti switch ini berguna buat rem ataupun trigger starter ya. Jadi ntar tinggal mungkin kalau ininya berbeda, kita tinggal ganti rumahnya. Sekunnya sekun cowok. Suara racking. Oke. Kayaknya gini aja ya untuk unitnya. Overall ketika kalian nyari Mas Rang ini unitnya di mana, kalian bisa aja langsung mampir ke e-commerce-nya KTC atau KRS ya. Ada di semua e-commerce, sudah ada semuanya untuk buat dapetin ini. Dan ini harganya nggak lebih mahal daripada KTC. So menurut Mas Rang nyebut ini adalah KRS adalah versi generiknya si KTC. Mau gaya, nyaman, pakem, murah meriah pakai KRS. Mau agak fashion, tinggal pakai KTC. Pilihan kembali ada di kamu, tergantung preferensi kalian. Kalian lebih yang mana? Kalau untuk secara kualitas menurut Mas Rang sama, QC-nya pun sama, kayak gitu teman-teman. Ya cuman ini adalah versi generiknya, gitu aja. Oke, kayaknya gini dulu. Mas Rang mau bongkar-bongkar karena motor Mas Aris sudah nggak ada rem depan itu teman-teman. Ini tinggal Mas Rang pasang, Mas Rang install di motornya Mas Aris. Cara penginstalannya juga gampang banget. Oh iya, Mas Rang, ini kan 14 piston 14 mili nih dipakai buat kaliper 2 pistonnya Mas Aris CRF, itu hasilnya gimana? Menurut Mas Rang itu selera ya. Karena ada orang yang suka magel, ada orang yang suka empuk. Kalau Mas Rang cenderung suka yang empuk. Jadi kaliper 27 mili kali 2 di kaliper CRF-nya Mas Aris, buat Mas Rang di 14 mili ini agak bagel alias agak keras. Tapi semua kembali ke selera. Yang enak berapa sih Mas Rang? Mas Rang rasa 27 kali 2 cocok di 11 mili ataupun master standarnya. Itu akan empuk dan nyaman banget. Ketika touring ataupun harian itu nggak terasa pegel. Karena ini nggak begitu ngebagel. Tapi ingat lagi ya, semua kembali kepada preferensi kalian. Kalian lebih suka yang mana nih? Yang bagel atau yang empuk? Mas Rang sendiri suka yang empuk kayak gitu. Tapi kita akan coba radial ini, si 14 mili ini dipasang di kaliper CRF dengan selang rem braided itu
rasanya seperti apa. Nanti Mas Rang akan review semuanya. Oke, langsung aja kita garap yuk. Let's go. Oke, ini langsung aja Mas Rang setting masternya. Karena Mas Aris ada saklar, jadi Mas Rang geser dulu ke sana. Kemudian, sorry teman-teman, ini agak goyang-goyang ya, kena motor ya. Nah, ini enak deh. Segini kali ya. Oke, ini Mas Rang mau setting di sini nih teman-teman. Tuh. Nanti kita bareng-bareng ikutin step by stepnya ya. Tuh. Di sini cakep. Oke, kita pasang bracketnya. Enaknya ganti master itu adalah kita nggak bleedingnya nggak begitu lama, karena kan emang ujung-ujungnya kita ke atas ya, jadi lebih cepet gitu sih. Nah, kita setting dulu tinggi rendahnya. Wih, ini enak banget udah. Langsung deketin dulu ya. Tuh, wih. Oke, langsung kencengin. Kencang biasa aja, karena untuk setting karena stang telanjang bisa terakhir. Kemudian nih Mas Rang copot buat bagian tabung. Pastikan masuk dengan sempurna ya teman-teman ya. Kemudian klem-klemannya. Oke, kita lanjut. Nah, setelah udah, nanti ini kita arahin nih, mau madepnya di mana nih. Tuh, karena gunanya ini, tuh, nanti sekalian Mas Rang pasang spionnya deh. Ini bisa, tuh, manis juga, kesini bisa. Oke, biar mempersingkat video, ini Mas Rang template dulu aja ya. Ini buat atur-atur ininya, biar kita nggak ribet. Oke, kemudian kita ambil switchnya. Cuman Mas Rang notes nih buat teman-teman, buat kencenginnya hati-hati karena bagian sini suka putus nih ya. Apapun switch jenis kayak ginian lebih hati-hati teman-teman. Nih, terus kencenginnya kan pakai kunci pas. Ini hati-hati selek juga di sininya. So kita pasang dulu ringnya satu di sini. Situ kita masukin selangnya. Habis itu setelah selang yang ini, buat teman-teman yang udah paham langsung aja ya digarap. Oke, setelah terpasang ini pastikan kencang, terus ditutup teman-teman ini ya. Nanti kabelnya tinggal kita arahin ke sini. Tuh, nanti ini kita kabel tis set kayak gini. Oke, jadi ini penampakannya. Tuh, sekarang fokusin dulu. Oke, sekarang saatnya kita bleeding. Yuk, masukin minyaknya. Oke, karena kita mau bleeding, jadi hal yang wajib disiapin lap basah teman-teman, biar bodinya nggak hancur. Karena master rem walaupun belum dipakai cukup jahat ya, apalagi yang udah pernah dipakai jalan terus kalian bleeding, waduh tambah panas itu. Jadi pastiin body itu aman. Usahain juga naruh minyak remnya sama bleeding di sininya, nanti hati-hati. Oke, langsung aja. Mas Rang pakai minyak remnya Daihatsu ya teman-teman, karena bening, dan sebenarnya karena Mas Aris kerja di Daihatsu jadi Mas Rang dapat minyak rem Daihatsu. Tuh udah mulai gelembung-gelembungnya keluar. Udah, kalau Mas Rang mau Mas Rang diemin aja biar dia masuk dulu ke master. Tinggal ngerokok. Terus kita mainin di sini deh, kasih selang biar minyaknya itu ngelebihin tinggi ini. Udah di sini nih beres. Oke, Mas Rang rokok dulu sebentar ya. Oke, yuk kita lanjut. Ini modalnya adalah kunci 10 sama selang. Terus selangnya. Oke, ini Mas Rang buka. Enak, levernya posisinya dijauhin dulu teman-teman biar dorongnya maksimal. Coba itu. Oke, kita pompa 1, 2, 3, kita tahan, kita kendorin. Tutup, lepas.
Kalau Mas Rang mah gini doang, tutup, buka, pas. Nih udah ngisi, tuh lihat turunnya. Sekali lagi, tutup, buka, tuh muncrat kan, lepas. Udah main, nggak nyampe 1 menit. Tapi pastiin buih di sini hilang teman-teman, biar maksimal. Oke, sekali lagi. Tuh, masih ada buihnya kan? Lepas. Oke, Mas Rang bleeding dulu sampai buihnya hilang. Intinya pastiin buih bener di sini bener-bener hilang. Oke. Nanti Mas Rang kasih resultnya atau summary-nya ketika pakai Master KRS ini. Gimana sih? Yuk. Oke, teman-teman, ini udah jadi. Hal yang perlu diperhatikan setelah jadi adalah kita tuang minyaknya di bawah garis upper ya. Jadi gak usah terlalu penuh. Nah, cukup di bawah garis upper. Kemudian adalah pembersihan nipple. Jadi ini Mas Rang pengen bersihin nipple-nya. Caranya gimana, teman-teman? Nah, caranya yang kalian butuhin adalah tisu. Nih, karena kan tadi kan kita habis bleeding tuh, banyak minyak kan. Ini kita bersihin. Ini kita bongkar dulu. Kita lap. Jatuh. Kita lap. Bagian sini kita lap. Nah, yang terpenting adalah biar nggak karat. Ini kita linting. Ini kita masukin ke sini. Tuh, minyaknya keluar kan. Tuh, basah. Lakukan sampai benar-benar kering ya teman-teman ya. Tuh, basah. Kemudian kita lakukan lagi pokoknya sampai benar-benar kering maksimal. Ini gunanya biar nipple kita nggak karatan setelah lama nggak kita pakai. Ini tips kecil dan murahan dari Mas Rang sih. Nah, kering sempurna. Oke, kita kembali tutup. Pastiin semuanya kering. Dan karet ini jangan sampai melintir bagian bawah sininya. Kemudian kita tutup. Oke, jadi bagian sini. Sekarang kita tutup bagian sini. Yuk. Beres deh. Oke, Mas Rang pengen summary dulu. Yuk. Oke teman-teman, ini udah pasang semua. Dan pasang spionnya pun juga rapih. Overall ini nyaman. 14 milinya nggak begitu magel, nyaman. Tuh, empuk. Tadi Mas Rang coba pun responsifnya sesuai ya. Misalkan tekan segini, itu udah mulai ngerem, segini pakem, segini tambah pakem. Jadi bener-bener apa ya nyebutnya ya, smooth. Hitungannya smooth. Jadi tampilannya kayak gini teman-teman. Untuk bagian bawahnya kayak gini. Tuh, kelihatan kan dari depan deh. Nah, tuh kayak gitu teman-teman. Oke, overall inilah Master KRS. Jadi kalau buat kalian yang pengen tahu produknya, langsung aja follow sosial medianya KTC Kitako, Instagramnya KTC Kitako atau Sobat KTC. Waduh. Oke, kayaknya gini dulu ya review dari Mas Rang. Overall dengan budget kita bisa tetap keren, terjangkau, dan udah pasti beda. Anjay. Oke, Mas Rang undur diri. Saya terus buat kalian dan keluarga. Mas Rang pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, ditunggu modifan kalian. Tek-tekannya di tag ke Mas Rang ya. Bye bye.